Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang e-commerce dalam mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dengan NIM 2110101187. Dengan teman saya Afrizal Firdaus dengan NIM 2110101037. E-commerce, kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. Definition of e-commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet sebagai platform transaksi. Sistem ini menawarkan kemudahan akses bagi konsumen dan peluang baru bagi penjual. Definisi dan sejarah e-commerce. E-commerce singkatan dari electronic commerce, mengacu pada pembelian dan penjualan barang atau jasa secara elektronik melalui internet. Sejarahnya dimulai pada tahun 1970-an dengan sistem perdagangan elektronik seperti EDI. Tahun 1970-an, sistem EDI atau Electronic Data Exchange diperkenalkan memfasilitasi pertukaran data elektronik antar perusahaan. Tahun 1990-an, era internet membawa revolusi di dunia e-commerce dengan kemunculan website e-commerce pertama. Pada tahun 2000-an, platform e-commerce berkembang pesat, menandai era baru transaksi online dengan adopsi smartphone dengan teknologi mobile. Pada tahun saat ini, e-commerce terus berkembang dengan beragam model bisnis dan teknologi baru, menghadirkan pengalaman belanja online yang semakin canggih dan mudah. Keuntungan e-commerce bagi konsumen. E-commerce menawarkan beragam keuntungan bagi konsumen, termasuk akses produk lebih luas, harga lebih kompetitif, dan kemudahan berbelanja. Yang pertama, ada akses mudah. Berbelanja kapan saja dan di mana saja melalui perangkat elektronik seperti komputer, tablet, ataupun smartphone. Yang kedua, pilihan beragam. Menemukan berbagai produk dari berbagai penjual di seluruh dunia tanpa batasan lokasi. Yang ketiga, perbandingan harga. Membandingkan harga dari berbagai toko online sebelum memutuskan pembelian. Yang keempat, promo dan diskon. Menikmati promo dan diskon yang menarik yang ditawarkan oleh platform e-commerce. Keuntungan e-commerce bagi penjual. E-commerce memberikan banyak keuntungan bagi penjual, seperti jangkauan pasar yang luas, biaya operasional rendah, dan akses data pelanggan yang komprehensif. Yang pertama, jangkauan luas. Menjangkau pasar global dan menjangkau lebih banyak konsumen. Yang kedua, biaya rendah. Membuka toko online lebih hemat dibandingkan dengan toko fisik. Yang ketiga, data pelanggan. Mendapatkan data pelanggan secara detail, membantu dalam strategi pemasaran. untuk slide selanjutnya yaitu jenis-jenis bisnis e-commerce. Ada 3 yaitu B2C, business to consumer, yaitu penjualan langsung dari bisnis ke konsumen. Contohnya seperti Tokopedia, Shopee, dan juga Lazada. Yang kedua, B2B, business to business, yaitu penjualan dari bisnis ke bisnis lain. Contohnya seperti platform grosir online atau reseller. Yang ketiga, C2C, consumer to consumer, yaitu penjualan dari konsumen ke konsumen lainnya. Contohnya seperti marketplace OLX dan juga marketplace dari Facebook. Selanjutnya, langkah-langkah memulai bisnis e-commerce. Yang pertama, pilih produk, tentukan produk yang ingin dijual, pastikan memiliki permintaan pasar dan keunggulan yang kompetitif. Yang kedua, bangun website. Buat website toko online dengan desain menarik dan juga navigasi yang mudah. Yang ketiga,
siapkan sistem pembayaran. Pilih metode pembayaran yang aman dan mudah digunakan oleh konsumen. Yang keempat, promosikan bisnis. Gunakan berbagai strategi pemasaran untuk menarik konsumen dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya, tantangan dan risiko dalam e-commerce ada 3, yaitu persaingan, banyaknya platform e-commerce dan penjual online membuat persaingan semakin ketat. Yang kedua, keamanan data, risiko kebocoran data pelanggan dan transaksi yang tidak aman. Yang terakhir, penipuan, kemungkinan penipuan dari penjual tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, regulasi dan keamanan dalam e-commerce, yaitu yang pertama, proteksi konsumen. Regulasi melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil. Contohnya, regulasi ini melarang penjual untuk menjual barang yang deskripsinya kurang jelas. Ini menimbulkan barang palsu. Kemudian yang kedua, keamanan konsumen. Sistem keamanan transaksi yang kuat untuk mencegah pencurian data dan uang. Contohnya, penjual tidak bisa menjaga data dari konsumen sehingga menyebabkan data ini bocor. Yang ketiga, ada penegakan hukum untuk mengatasi pelanggaran aturan dan penipuan. Contohnya, jika pembeli sudah membayar namun barang tak kunjung datang, ini harus diproses dalam hukum. Nah, yang terakhir, kesimpulan, e-commerce telah menjadi bagian penting dari kehidupan modern, menawarkan banyak keuntungan dari konsumen dan penjual. Memahami tantangan dan risiko serta mengikuti proses regulasi dan keamanan yang berlaku sangat penting untuk keberhasilan bisnis e-commerce. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.